5 pesan motivasi dari para tokoh dan filsuf. 1. Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun. Karena yang menyukaimu tidak membutuhkan itu, dan yang membencimu tidak mempercayai itu. Ali bin Abi Thalib mengajarkan kepada kita tentang kebaikan suatu rahasia, sehingga kita semestinya tak perlu menjelaskan tentang siapa dirimu kepada siapapun. Sebab, orang di dunia ini semakin aneh. Senang ketika temannya celaka dan sedih, iri dan dengki ketika melihat temannya bahagia. Karena itu, kuote Ali bin Abi Thalib yang menjadi nasihat dan kata mutiara cantik itu berlaku sampai sekarang dan tidak lekang oleh zaman. Hal itu hampir mirip dengan nasihat Rasulullah Muhammad SAW, ketika kamu bermimpi baik, maka cukup jelaskan kepada orang-orang terdekat yang mengasihi dan menyayangimu, tapi jangan ceritakan kepada orang lain atau orang yang membencimu. Karena, hal itu malah bisa menimbulkan rasa cemburu, iri dan dengki kepada orang yang kamu ceritain. Kisah itu terjadi pada Nabi Yusuf di mana bulan dan bintang bersujud kepadanya. Setelah meminta nasihat ayahnya, dia diminta untuk tidak menceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab, ayah Nabi Yusuf tahu bila saudara-saudaranya itu tidak suka dengannya. Begitu juga dengan kuote Ali bin Abi Thalib memiliki arti, makna dan filosofi yang bisa menjadi nasihat buat kita semua. Jika orang lain tahu siapa dirimu yang sebenarnya, jika itu baik maka akan menimbulkan iri. Jika itu buruk, justru akan membongkar aibmu sendiri. Baginda Nabi Muhammad SAW sendiri mengajarkan kepada umatnya untuk pandai menyimpan aib supaya dirahasiakan. Begitu juga dengan orang yang suka denganmu, karena dia tidak butuh informasi tentang siapa dirimu. Jadi, mulai sekarang ini, jagalah rahasiamu dan jangan ceritakan tentang dirimu. Kamu tidak perlu lagi menjelaskan siapa dirimu kepada siapapun. 2. Barang siapa yang tidak mengetahui nilai sebuah kenikmatan ketika ada, maka ia akan mengetahuinya ketika sudah tidak ada. Lenyap. Ibnu Athailah. Seringkali manusia tidak menyadari nilai nikmat-nikmat yang dimilikinya ketika ia memilikinya. Hingga akhirnya ia merasakan akibatnya ketika kehilangan nikmat tersebut. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim Rahmatullah alaih menyebutkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyampaikan bahwa Nabi Muhammad Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat untuk mengingat 5 hal sebelum 5 hal, yaitu: ingat masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ingat masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Ingat masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Ingat masa lapamu sebelum datang masa sempitmu. Ingat masa hidupmu sebelum datang masa kematianmu. Marilah kita sama-sama memanfaatkan waktu yang diberikan untuk merenungi dan menghayati hal-hal yang telah lepas dari kita, yang sedang kita miliki dan yang harus kita miliki. 3. Ketahuilah, apapun yang menjadikanmu tergetar, itulah yang terbaik untukmu. Dan karena itulah, kalbu seorang pencintanya lebih besar daripada singgasananya. Jalaluddin Rumi. Sebuah ungkapan yang bermakna bahwa ketika seseorang merasa terpanggil atau tergetar oleh sesuatu, maka hal tersebut mungkin merupakan jalan terbaik untuk diikuti dalam hidup. Jika seseorang mengikuti panggilan hatinya, maka ia akan menemukan kebahagiaan dan kepuasan dalam hidupnya. Lebih lanjut, ungkapan ini juga menunjukkan bahwa cinta dan pengabdian kepada Tuhan adalah lebih penting dan lebih mulia daripada kekuasaan atau kedudukan di dunia. Kalbu atau hati seorang pencinta Allah lebih besar daripada singgasananya, yang menunjukkan bahwa kebesaran dan kekuasaan Allah tidak dapat diukur dengan segala kemuliaan di dunia ini. Namun, perlu diingat bahwa narasi ini juga tidak bisa diartikan secara absolut dan tidak bisa dijadikan pembenaran untuk mengabaikan tanggung jawab dan kewajiban dalam hidup. Meskipun seseorang merasa terpanggil atau tergetar untuk melakukan sesuatu, tetap perlu dipertimbangkan nilai-nilai dan tindakan yang baik,
serta dampaknya terhadap diri sendiri dan orang lain. Dalam kesimpulannya, narasi ini mengajarkan kita untuk mengikuti panggilan hati dan cinta kepada Allah, serta menempatkan nilai-nilai spiritual di atas hal-hal duniawi. Namun, kita juga perlu menjalankan hidup dengan tanggung jawab dan mempertimbangkan dampak tindakan kita terhadap orang lain dan lingkungan sekitar. Selain itu, narasi ini juga dapat diartikan sebagai pengingat bahwa kebahagiaan dan kepuasan hidup sebenarnya terletak pada sesuatu yang mampu membangkitkan semangat, gairah, dan kecintaan kita. Ketika seseorang merasa tergetar oleh suatu hal, seperti passion, cita-cita, atau tujuan hidup, ia cenderung merasa lebih hidup dan bersemangat. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mengejar apa yang membuat kita merasa terpanggil dan tergetar, karena itulah yang akan memberi arti pada hidup kita. Namun, narasi ini juga mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati hanya dapat ditemukan dalam hubungan yang bermakna dengan Allah dan orang lain. Kita tidak bisa mencapai kebahagiaan sejati hanya dengan mengikuti keinginan pribadi atau mengejar kesuksesan dunia semata, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai spiritual dan sosial yang penting dalam hidup kita. Dalam kesimpulannya, narasi ini mengajarkan kita untuk mengejar apa yang membuat kita merasa terpanggil dan tergetar, serta mengutamakan hubungan bermakna dengan Allah dan orang lain. Dengan mengikuti panggilan hati kita akan menemukan makna dan tujuan dalam hidup, serta dapat meraih kebahagiaan sejati. 4. Harapan adalah impian yang terbangun. Aristoteles. Narasi harapan adalah impian yang terbangun dapat diartikan sebagai ungkapan bahwa harapan adalah sebuah cerita atau narasi tentang keinginan atau cita-cita yang ingin dicapai di masa depan, yang muncul dari mimpi atau imajinasi. Narasi harapan dapat membantu seseorang untuk menggambarkan tujuannya dengan lebih jelas dan memberikan inspirasi untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Namun, narasi harapan juga dapat menjadi sekadar impian kosong jika tidak diikuti dengan tindakan yang konkret dan konsisten. Sehingga, selain membangun narasi harapan yang positif dan memotivasi, kita juga perlu melakukan upaya yang nyata dan konsisten untuk mewujudkan harapan tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, narasi harapan seringkali menjadi penggerak untuk mencapai tujuan-tujuan penting dalam hidup, seperti meraih kesuksesan dalam karir, membangun hubungan yang sehat dan bahagia, atau mencapai impian dan aspirasi pribadi. Namun, kita juga perlu diingat bahwa narasi harapan dapat berubah seiring waktu dan pengalaman hidup yang kita alami. Kadang-kadang, harapan yang kita bangun pada awalnya mungkin tidak lagi relevan atau bahkan tidak realistis dengan kondisi yang ada. Oleh karena itu, kita perlu selalu memeriksa kembali narasi harapan yang kita bangun, mengkaji apakah narasi tersebut masih sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan hidup yang ingin dicapai. Selain itu, dalam membangun narasi harapan, kita juga perlu mengingat bahwa tidak semua harapan akan terwujud sesuai dengan yang kita inginkan. Kegagalan atau hambatan dalam mencapai tujuan atau impian adalah hal yang wajar dan bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita untuk berkembang lebih baik lagi. Dalam kesimpulannya, narasi harapan memang dapat menjadi penggerak dan inspirasi untuk mencapai tujuan hidup yang diinginkan. Namun, perlu diingat bahwa narasi harapan harus diikuti dengan tindakan konkret dan konsisten, serta diuji ulang kembali seiring waktu